Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan membahas dulu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam ya. Nah, sebelum kita membahas materi SKI, untuk pengabsenan ya. Untuk pengabsenan kalian cukup bilang hadir di kolom komentar ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, next. Kita akan membahas materi tentang Wali Songo. Jadi, Wali Songo itu siapa, anak-anak? Ada yang sudah tahu belum? Wali Songo adalah wali yang sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah Jawa penting ya, di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, itu di daerah Jawa Timur. Nah, Demak, Kudus, Muria itu berada di daerah Jawa Tengah. Dan Cirebon itu di daerah kita ya, di daerah Jawa Barat. Jadi Wali Songo itu anak-anak solihah adalah wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ya. Seperti itu. Nah, kenapa dikasih dikasih nama ya Wali Songo itu? Ada yang berpendapat bahwa Songo itu 9 wali ya gitu. Dan ada pendapat lain juga yang berpendapat dalam bahasa Arab itu Songo atau Sanga ya, atau sana gitu ya, artinya itu mulia, seperti itu. Pendapat lain juga menyebutkan sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Jadi untuk arti Wali Songo itu banyak sekali pendapatnya ya. Nah, tapi Ibu di sini akan membahas salah satu Wali Songo ya. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan nama Sunan Gresik ya. Di sini kita akan mempelajari silsilah dan riwayat hidup Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Selanjutnya kita akan mempelajari juga kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Terus kita akan membahas lagi tentang perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah ya di Pulau Jawa. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang contoh nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu yang akan kita bahas di materi ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita mulai saja pembelajaran pembahasan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini salah satu Wali Songo yang dikenal juga tadi dengan nama Sunan Gresik ya. Itu karena beliau
juga berdakwah di Gresik. Nah, untuk pertama yaitu kita akan membahas silsilah dan riwayat Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama termasyhur asal Khassan ya. Khassan, sebuah tempat di Persia. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib ya, dari jalur Husain bin Ali. Nah, jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini terkenal sekali, ulama yang masyhur gitu ya, yang terkenal gitu ya. Nah, asal Khassan Persia, dan untuk tanggal lahirnya ya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak diketahui secara pastinya, tetapi hanya diperkirakan lahir pada abad ke-14 ya, di pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah, atau dalam Masehinya yaitu 1350 Masehi. Nah, itu untuk silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya yaitu kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh yang terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ya, guru kebanggaan para pangeran. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini guru kebanggaan para pangeran. Nah, yang kedua yaitu penasehat raja dan menteri. Itu kepribadian Sunan Maulana Ibrahim. Yang ketiga yaitu santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat yaitu berbahagia karena syahid ya. Uraian pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim tersebut terukir pada batu nisan yang sebelumnya diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi ada 4 kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim ya anak-anak. Yang pertama, guru kebanggaan para pangeran. Yang kedua yaitu penasehat para raja dan para menteri. Yang ketiga yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah seorang yang santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat yaitu berbahagia karena syahid ya. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Itu kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah. Nah, ini yang sangat penting disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan sesepuh di antara para wali lainnya ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini dikenal sebagai salah satu ulama yang pertama-tama kalinya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim diawali dengan kedatangannya bersama rombongan ke Gerwarasi atau Gresik, daerah di Jawa Timur pada tahun 1371 Masehi. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dalam menyebarkan agama Islam itu dengan metode salah satunya yaitu berdagang ya. Nah, di kalangan pedagang ia dikenal sebagai orang yang jujur dan berkepribadian luhur. Nah,
ramah terhadap sesama dan tidak membedakan antara pemeluk agama ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak membeda-bedakan agamanya dalam tidak membeda-bedakan agama dalam berdagang ya. Ia juga tidak menentang secara frontal atau tajam budaya dan adat istiadat yang ada, meskipun sebenarnya adat tersebut bertentangan dengan agama Islam ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak menentang secara frontal gitu ya apa yang ada di dalam adat istiadat dan budaya setempat. Tetapi Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Nah, itu teknik Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah, yaitu menggunakan kemasyarakatan dan kekeluargaan anak-anak ya. Dengan pendekatan itu, ia mendapat simpati dari masyarakat sehingga ya satu demi satu penduduk setempat tanpa paksaan sedikit pun masuk Islam di hadapan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam itu tidak dengan paksaan, tetapi atas dasar kemauan masyarakat setempat. Dari waktu ke waktu pemeluk agama Islam semakin bertambah banyak. Kemudian ia melakukan usaha, yaitu dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucian ya, Manyar, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik. Selain itu, ia juga mendirikan pondok pesantren ya, anak-anak yang dijadikan sebagai tempat mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan, yang pertama mendirikan masjid dan yang kedua mendirikan pesantren untuk sebagai tanda penyebaran agama Islam. Setelah merasa dakwahnya berhasil, Sunan Maulana Malik Ibrahim pindah ke kota Gresik. Setelah itu ia datang ke Kutaraja Majapahit. Sambutan baik dari raja diwujudkan juga dengan menganugerahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik ya kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Bahkan beliau diangkat oleh sang raja menjadi Syah Bandar di Gresik ya. Dakwah beliau selama kurang lebih 40 tahun pada tahun 822 Hijriah berakhir tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April ya 1419. Sunan Maulana Malik Ibrahim juga Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat ya. Setelah wafat, jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Dengan wafatnya Sunan Maulana Malik Ibrahim, perjuangan dakwah agama Islam kemudian diteruskan oleh para santrinya ya. Itu perjuangan dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim di wilayah Jawa ya, yang tadi beliau itu menggunakan sarana berdagang dalam menyebarkan agama Islam, dan beliau juga menggunakan teknik kemasyarakatan serta kekeluargaan. Jadi dalam penyebaran agama Islam yaitu tidak ada paksaan, tetapi atas dasar kemauan penduduk setempat atau masyarakat setempat. Setelah itu Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mendirikan masjid juga ya, mendirikan masjid dan membangun pesantren gitu ya. Dan setelah wafat ya, beliau untuk proses penyebaran dakwahnya dilanjutkan oleh para santrinya. Seperti itu anak-anak. Itu sebagai ini ya, pengingat buat kita semua bahwa kita semua juga harus bisa menyebarkan dakwah ini gitu ya, dakwah penyebarkan agama Islam gitu ya. Meskipun mungkin
di antara teman-teman gitu ya, anak-anak, di antara anak-anak yang solihah ini mungkin agamanya sudah agama Islam, tetapi untuk dakwah itu tidak hanya mengislamkan saja, tetapi kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu juga sebagian dari dakwah ya, anak-anak solihah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh ya nilai positif sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Nah, ada beberapa contoh nilai positif dari sikap Maulana Malik Ibrahim yang patut kita teladani. Untuk poin terakhir yaitu poin contoh nilai positif atau sikap positif yang bisa diambil oleh kita dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim itu seorang yang ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan agama Islam dari tanah Jawa ya. Padahal kelahirannya itu di Persia gitu, tapi dakwah beliau itu sampai kepada kita yang berada di tanah Jawa. Nah, yang kedua yaitu mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak serta merta berdakwah itu ya, tetapi beliau itu berdakwah dengan sikap toleransi dan silaturahmi, dengan berbaur dengan masyarakat sekitar dan dengan berdagang dan menghargai masyarakat walaupun berbeda agama. Yang ketiga yaitu berani tanpa ada rasa khawatir dan takut untuk Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat yaitu Raja Majapahit Brawijaya demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Jadi kita bisa meniru sikap beliau ya. Yang pertama anak-anak ulet dan gigih. Nah, kita juga sebagai penerus dakwahnya harus ulet dan gigih dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwah. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Contohnya, bukan saya kan sudah muslim, bagaimana saya berdakwahnya, kan contohnya seperti itu. Nah, kita itu bisa berdakwah itu contohnya berlomba-lomba dalam kebaikan di kelas, itu salah satu dakwah juga anak-anak. Nah, yang kedua tadi mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Kita juga harus punya sikap toleransi dan tentunya kita juga harus silaturahmi ya. Gitu. Toleransi itu tidak membeda-bedakan agama, suku, ras ya, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita punya ya, sikap toleransi. Karena sikap toleransi itu sangat penting yang ada di dalam diri kita. Tadi silaturahmi. Nah, silaturahmi juga kan ada paribasa yang mengatakan kalau misalkan kita sering bersilaturahmi tentunya banyak menambah teman ya, dan membuka peluang rezeki juga seperti itu. Yang ketiga tadi dikatakan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim itu seseorang yang berani dan kuat. Nah, untuk kita ya yang ingin melakukan dakwah tentunya harus punya sikap berani dan kuat. Itu poin yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak berani mencegah kemungkaran, bagaimana kita bisa berdakwah gitu ya. Kita harus bisa berani dan kuat untuk melakukan dakwah. Dan kalaupun di depan kita ada yang berbuat kemungkaran, kita juga harus berani melawannya ya anak-anak. Mungkin itu materi dari Ibu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya Ibu akan menayangkan kisah Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Kalian tonton terlebih dahulu materi. Edufi, Educational Video Indonesia. Hey sobat, jumpa lagi di Edufi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Maulana Malik Ibrahim. Sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu sudah klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam menyediakan konten-konten yang bermanfaat.
Kalau sudah klik like dan subscribe, yuk kita lanjut penjelasannya. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ia adalah keturunan dari ulama terkenal di Asia Tengah. Ulama yang merupakan ayahnya itu bernama Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau biasa dipanggil Syekh Jumadil Kubro. Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Kasan di Persia. Di Indonesia, ia lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik karena ia tinggal dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Sunan Gresik masih keturunan Nabi Muhammad dari cucunya yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada suatu hari, Maulana Malik Ibrahim disuruh ayahnya untuk berdakwah ke Pulau Jawa. Maka pada tahun 1371 Masehi, ia pergi ke Pulau Jawa. Tempat yang pertama kali ia tuju adalah desa Sembalo yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa itu dekat dengan makam Fatimah binti Maimun yang merupakan keponakan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan nama Sunan Gresik tidak sendirian ketika datang ke Pulau Jawa. Ia bersama saudaranya yaitu Maulana Mahpur dan Sayyid Yusuf Mahrobi serta bersama 40 orang lainnya. Ketika berdakwah, Sunan Gresik menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah berdagang. Agar bisa berdagang sambil berdakwah, Sunan Gresik berdagang di tempat yang ramai. Oleh sebab itu, ia pilih pelabuhan dekat desa Rumo sebagai tempatnya berdagang. Yang ia perjualbelikan adalah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga murah, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Ketika berjualan itulah, Sunan Gresik sambil mengenalkan masyarakat tentang ajaran agama Islam. Cara yang kedua, yaitu membangun pondok pesantren di desa Gapura. Dan cara lainnya yang pernah dilakukan oleh Sunan Gresik yaitu mengajak Raja Majapahit untuk masuk Islam. Namun Raja Majapahit menolak. Tetapi sang raja tetap menerima keberadaan Sunan Gresik, bahkan memberikan sebidang tanah di desa Gapura yang kemudian digunakan oleh Sunan Gresik untuk membangun pesantren. Pada tahun 822 Hijriah, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Sunan Gresik meninggal dunia. Ia dimakamkan di desa Gapura yang berada di daerah Kabupaten Gresik. Demikianlah penjelasan tentang Sunan Gresik dalam berdakwah di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.